Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Talibat kami kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung kembali pelajaran kita. Sekarang sampai di bab 22, ya, bab baru, ya, dengan judul Qala al-ma'alifu rahimahullah ta'ala babu ma ja'a anna ba'da hadhil ummati ya'budul awthan. Bab dalil-dalil yang datang yang menunjukkan bahwa sebagian umat ini yang sangat menyedihkannya, ya'budul awthan, mereka menyembah awthan. Apa itu awthan? Jam'u wathanin, wa huwa ma qusida binaw'in min anwa'il ibadati minal quburi wal masyahidi wa ghairiha. Wathan ini adalah segala sesuatu yang ditujukan kepadanya satu jenis dari jenis-jenis ibadah, ya, baik kuburan, ya, tempat-tempat tertentu atau semisalnya. Jadi wathan ini lebih umum daripada sonam. Sesuatu yang diibadahi selain Allah itu disebut wathan. Paham ya? Ya, menyedihkan sekali, ya, ada umat yang menyembah berhala, ada yang menyembah wathan ini. Keterkaitan dengan bab kenapa kemudian ini diangkat dalam kitab Tauhid, anal musannifa, bahwa penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lama dzakara tauhida, ketika beliau telah menjelaskan tentang tauhid, wa ma yunafihi wa yunqisuhu minasyirki, dan apa yang menafikan tauhid, apa yang pula yang mengurangi tauhid dari kesyirikan, ya. Dzakara fi hadzal bab, beliau akan menyebutkan di bab ini anna hadza syirka la budda an yaqa fi hadhil ummah. Beliau akan menyebutkan bahwa syirik itu ternyata pasti terjadi di umat ini, umat Islam ini. Wa qasada bidzalika radda ala ubadil kubur, dan beliau memaksudkan mengatakan ini, ya, bahwa umat Islam ini ternyata ada yang jatuh dalam menyembah berhala, jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Beliau bertujuan untuk membantah para penyembah kubur, alladzina yaf'aluna syirka wa yaqulun, yang mana para penyembah kubur itu mereka melakukan kesyirikan dan mereka mengatakan, ya, mereka dengan pedenya mengatakan la yaqa'u fi hadhil ummati al-muhammadiyati syirkun. Tidak ada di umatnya Nabi Muhammad ini kesyirikan, itu tidak ada. Ya, kenyataan kan itu. Kita lihat nih di Indonesia nih, ya, orang bahkan, ya, sampai minta pada kuburan, minta uang fulus-fulus yang merah-merah, ya kan, itu benar-benar itu waliyatubillah terjadi. Ngono sudah begitu masih dengan PD-nya mengatakan mereka nggak berbuat syirik. Wahum yaquluna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, padahal mereka itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, tetapi nyembahnya kuburan. Ya, mereka dengan PD-nya, oh, ini hanya takarub kepada kuburan, ini enggak syirik, ini seperti ini. Nah, maka di bab ini nanti akan dibawakan dalil-dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membantah perkataan orang-orang musyrikin tersebut. Baik, dalil yang pertama, wa qoulihi ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Alam tara, alam tandur, tidakkah engkau lihat, ilal ladzina, kepada orang-orang, ya, yang diberi nasiban, diberi bagian, haddon, ya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi bagian di sini, ya, tu wa humul yahudu wan nasara, yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasrani. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad pada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka diberi bagian dari kitab. Yahudi dikasih Taurat, Nasrani dikasih Injil. Yu'minuna bil jibti wat taghut, ternyata mereka beriman, mereka membenarkan, yusaddiquna bil jibti wat taghut. Jibti huwa kalimatun taqau ala sanami wal kahini was sahir, satu ungkapan yang dipakai untuk mengibaratkan siapa? Sonam, ya, berhala yang disembah, tukang ramal ataupun tukang sihir. Wa taghut minat tughyan wa huwa ma mujawazatul had, dan taghut adalah dari kalimat tughyan, yaitu apa? Melampaui batas. Fa kullu man tajawazal miqdara wal hadda fa huwa taghut, siapapun yang melampaui batas maka dia adalah taghut, ya. Wa fal muradu bihi huna syaitan, yang dimaksud adalah setan. Ya, jadi tidakkah kau melihat
kepada orang Yahudi dan Nasrani yang diberi bagian dari kitab, tetapi mereka membenarkan jibti dan tauhid. Makna global dari ayat ini, yaqulullahu ta'ala linnabiyihi, Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ala wajhi ta'ajubi wal istinkar, dari sisi ta'ajub dan pengingkaran. Alam tandur ila haula'il yahudi wan nasara, tidakkah engkau lihat pada orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, alladzina utu haddan min kitabillah, yang mereka diberi bagian dari kitabullah, alladzi fihi bayanul haqqi minal batil, yang di dalamnya ada penjelasan tentang kebenaran dari kebatilan. Wa ma'a hadza, akan tetapi yusaddiquna bil batil, walaupun mereka diberi kitab itu, mereka tetap percaya dengan kebatilan. Min ibadatil asnami wal kahanati was sihri, mereka percaya kepada penyembahan terhadap berhala, terhadap para tukang ramal dan sihir. Wa yuti'una syaitana fi dzalika, dan mereka mengikuti setan dalam perkara itu. Ya, kita lihat kan di barat juga banyak tuh ya tukang-tukang sihir ya, yang ternyata sesungguhnya dilarang di agama mereka dulu ya. Harusnya kan agama hanya satu sekarang ya, Islam ya, tetapi ternyata ada prakteknya di kalangan mereka. Keterkaitan ayat dengan bab annahu idza kana alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang terdahulu sebelum kita ya, yang mereka diberi bagian dari kitab, mereka terjatuh dalam mengimani jibti dan tauhid. Fahadil ummatul lati utiyatil Qur'an ya, maka umat Islam ini yang diberi Al-Qur'an, la yunkiru wa la yasta'bidu an ta'budal jibta wa tauhid ya, tidak diingkari dan wala yastab'idu, dan tidak jauh dari mereka ya, bahwa pasti akan ada apa? Orang-orang Islam yang mengikuti nyembah jibti dan tauhid. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul akhbaro, telah mengabarkan, annahu sayakunu fi hadhil ummati man yaf'alu mithla fi'lil yahudi wan nasara muwafaqatan lahum walau kana ba'duha wa ya'rifu butlanaha walau yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Karena Nabi telah mengabarkan bahwa umat Islam ini akan ada yang mengikuti perbuatan-perbuatan Yahudi dan Nasrani persis ya, setuju dengan perbuatan mereka walaupun sebagiannya mereka benci dan mengetahui kebatilannya ya. Zaman sekarang kan benar-benar terjadi ya, orang Islam mengikuti Yahudi dan Nasrani ya, perayaan-perayaan yang ngikutin sampai ya, ngibadah ning gereja, azan ning gereja ya, ndak masuk akal ya ndak. Nah, benar-benar mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka mengikuti bisikan setan ya, mereka yang akhirnya orang yang nyembah kubur itu biasa, nggak dilarang. Tapi orang yang melarang nyembah kubur lah baru dilok-lokke sebagai teroris lah dan sebagainya. Orang yang mohon maaf ya, berbuat jelek sejelek apapun ya, tidak apa-apa kata mereka. Tetapi orang yang berusaha berbuat baik ya, mereka hina dan sebagainya. Ya, bahkan yang mengerikan di akhir-akhir ini ya, banyak orang yang mengatakan Islam, tetapi kalau sesama Islam ya, kita yang berusaha mendakwahkan tauhid dengan benar ya, diolok-olok sebagai Wahabi lah, sebagai ini sebagai itulah, dicap yang jelek-jelek, teroris lah dan sebagainya ya, padahal tujuannya hanya mengajak supaya tauhidnya benar begitu, supaya nyembah Allah semata. Diloke sing aneh-aneh. Tapi lihat sama orang Nasrani, sama orang Kristen, Yahudi luar biasa ya, bahkan sampai menjaga mereka ibadah. Waliyadzubillah, wong Islam ra tau dikono kene, mereka sendiri begitu ya. Jadi seolah-olah kalau sesama umat Islam pakai ayat lakum dinukum waliyadin ya, kalau sama orang Yahudi dan Nasrani malah pakai ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Waliyadzubillah, ngeri ya. Jadi teman dekatnya Yahudi Nasrani sing Islam diadoi, dan itu kampanye setan. Waliyadzubillah. Faedah, kita kembali pada pelajaran faedah yang kita bisa petik. Yang pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummati man ya'budul authan kama hadatsa lil yahudi wan nasara,
akan benar-benar terjadi, akan ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala, menyembah Tuhan selain Allah, sebagaimana terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Ya kan, Yahudi Nasrani kan sudah dekat tuh, sudah maksudnya sudah apa? Sudah melakukan tuh. Nah, kata Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, ya kan? Orang umat Islam ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, ya, satu dirok demi satu dirok, sampai kalau mereka masuk lubang biawak, artinya melakukan perbuatan yang tidak masuk akal, umat Islam juga akan mengikutinya. Dan ternyata terjadi nih, waliyatubillah, sudah dikabarkan oleh Nabi. Ya, dua, anal imana bil jibti wa taghuti fi hadzal mawdhi'i maknahu muwafaqatu ashabiha walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Bahwa mengimani jibti dan tauhid itu maknanya adalah setuju dengan para pelakunya, walaupun membenci dan tahu kalau itu salah. Jadi ngerti nek koncone kleru, ngerti nek apa temannya itu main dukun dan sebagainya, tapi dia nggak mengingkarinya, dia membiarkannya itu. Waliyatubillah, itu tidak boleh. Baik. Tiga, makanya hati-hati ya kalau bertemannya. Tiga, annal kufra wal jibti, ya, wa taghuti wajibun fi jami'il kutubi samawiyati. Bahwa kufur terhadap jibti dan taghut itu adalah kewajiban yang tertulis dalam setiap kitab yang Allah turunkan dari langit. Ya. Jadi di dalam kitab-kitab terdahulu juga seperti itu, dilarang untuk mengimani jibti dan taghut, dilarang percaya pada dukun. 4, wujubul amali bil ilmi, wajibnya beramal dengan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi syubhun min fa fihi shibhun minal yahudi wan nasara. Wajibnya beramal dengan ilmu, karena siapa yang tidak beramal dengan ilmunya maka ada penyerupaan dengan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi tahu tapi tidak mau mengamalkan, orang Nasrani tidak tahu tapi beramal, akhirnya sesat, ya. Baik, ya, sampai sini dulu, insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.